Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Alhamdulillah baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nak Freza dipimpin berdoa. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Baik, Ibu cek terlebih dahulu ya. Abdurrahman Nurhuda, Hadir Bu. Andina Cecilia. Hadir Bu. Bagus, jadi kalian anak-anak hebat sudah hadir semua ya. Baik, anak-anak, saya ingin mau melihat kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini. Coba kalian tunjukkan buku paketnya beserta buku tulisnya. Oke, bagus semua ya. Untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu judul Bangun Pemudi-Pemuda. Jangan lupa tangannya dikepalkan di atas. Mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, dari Bangun Pemudi-Pemuda yang kita nyanyikan, di situ ada pesan bahwasannya sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi muda itu harus kerja keras, harus kerja cerdas, tetapi juga harus memiliki karakter. Kalian masih ingat Tebu PPK? Masih. 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 Mari kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Hitungan ketiga. Tepuk PPK. Anak-anak, minggu lalu kita belajar membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada yang masih ingat? Siapakah yang membentuk peraturan daerah kabupaten? Ya, silakan Nak Freza. DPR Kabupaten dengan Bupati. DPRD Kabupaten dengan Bupati. Bagus sekali Nak Freza. Kemudian, apakah kalian di rumah dalam kehidupan sehari-hari pernah membuat sebuah peraturan anak-anak? Ya, silakan Nak Nadia. Pernah Bu, seperti di sekolah, jika ada anak yang tidak melakukan piket kelas, kita sepakat untuk mendendanya sebesar Rp2.000. Bagus sekali Nak Nadia. Jadi kalian sudah pernah ya membuat sebuah peraturan. Materi hari ini kita akan belajar KD 3.3, memahami tata peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan submateri menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran hari ini setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah melalui pengamatan gambar dan juga video, peserta didik atau kalian mampu yang pertama menjelaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benar. Yang ketiga, menilai perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tepat. Yang keempat, menelaah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan benar. Yang kelima, menyusun hasil telaah tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan tepat. Yang keenam, menyajikan hasil telaah tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan tepat. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, karena kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, maka ada beberapa langkah. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Setelah kalian mengamati gambar dan video, nanti kalian akan saya bentuk
menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, melakukan penyelidikan secara berkelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Sedangkan untuk teknik penilaian dari sikap kalian, ada sikap spiritual dan sosial. Jadi nanti Ibu akan tulis dalam jurnal sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis. Penilaian keterampilan menggunakan penilaian praktek dan juga produk. Jadi ini adalah peta konsep materi yang kita akan bahas. Dari materi yang sudah kalian baca, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian kepatuhan? Kepatuhan adalah sikap taat atau patuh. Bagus sekali. Ya, Nak Andina. Kepatuhan adalah sikap tidak melanggar aturan. Sekali. Ada yang lain? Coba kalian bisa menyebutkan apa indikator warga negara memiliki kesadaran hukum. Karisma Bintang. 1. Pengetahuan hukum. 2. Memahami kaidah-kaidah hukum. 3. Sikap terhadap norma hukum. Dan 4. Perilaku hukum. Bagus sekali, Nak Karisma. Coba kalian lihat dan kalian identifikasi sikap mentaati peraturan perundang-undangan berdasarkan lingkungannya. Saya memilih gambar 1. Ya, silahkan gambar 1. Gambar 4. Mematuhi aturan lingkungan keluarga. Bagus sekali, jadi benar. Gambar 2, membayar pajak, termasuk sikap mematuhi aturan di lingkungan bangsa dan negara. Bagus sekali, Nak Nabila. Saya mau menjawab gambar 30, yaitu siswa dilarang mencontek saat ulangan, termasuk sikap mematuhi aturan di lingkungan sekolah. Ada yang bisa menyebutkan gambar 1 itu apa, gambar 2 itu apa? Ya, silakan Nak Denisa. Gambar 1 merupakan sikap menunjukkan patuh terhadap peraturan, Bu. Itu orang-orang berhenti ketika ada lampu merah. Sedangkan gambar 2, sikap yang melanggar terhadap peraturan, karena anak SMP sudah menggunakan motor dan berboncengan 3. Bagus sekali. Kalian bisa menilai sikap mana yang akan kalian contoh, gambar 1 kah atau gambar 2? 1. Oke. Gambar 1. Kemudian gambar 2 itu merupakan melanggar peraturan. Ada yang bisa menyebutkan peraturan apa saja yang sudah dilanggar anak tersebut pada gambar 2? Ya, silakan Nak Selsa. Di gambar 2, anak tersebut belum cukup umur karena masih SMP, seusia dengan kita. Belum memiliki SIM, Bu. Bagus sekali. Sudah menyebutkan dengan lengkap pelanggaran apa saja yang dilakukan anak pada gambar 2. Akan menyimak sebuah video tentang sikap warga negara terhadap peraturan perundang-undangan. Silakan nanti disimak dengan baik ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur. Baik anak-anak, dari video yang sudah kalian simak, kita akan berdiskusi terkait dengan video tersebut. Jadi silakan kalian buka LKPD yang Ibu sudah bagikan. Kemudian kita diskusikan bersama. Ibu sudah membentuk 4 kelompok. Ibu bacakan untuk kelompok 1, Abdurrahmanur Huda. 2, Andina. 3, Rehanul Makrifat. 4, Danisa. 5, Masyita. Jadi silakan kalian buka LKPD, kalian diskusikan video tersebut dan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kalian berdiskusi melalui grup WA. Nanti Ibu akan masuk ke grup WA masing-masing. Ibu akan lihat siapa saja yang aktif dalam diskusi kelompok dan Ibu akan catat sebagai nilai. Silakan berdiskusi, waktu diskusinya 20 menit. Biar kita rileks. Silakan tangannya diangkat.
Kita taruh di atas. Ke kanan. Kemudian ke kiri. Oke, ya sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita akan presentasi ya. Jadi kalian sudah berdiskusi, kemudian hasil diskusinya Ibu tadi suruh untuk dalam bentuk Microsoft Word. Maka sekarang kalian perwakilannya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Saya Mbak Masita Aulia Berdamus, perwakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Berdasarkan video tersebut, apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat selama PPKM darurat? Bentuk pelanggaran dalam video tersebut berupa berkerumun, membuka warung hingga larut malam, dan makan di tempat. Nomor 2. Apa penyebab sikap warga negara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Penyebab warga negara tidak sesuai mematuhi aturan perundang-undangan dengan melakukan pelanggaran PPKM karena bentuk sanksi yang kurang tegas di video tersebut. 3. Jelaskan akibat warga negara yang bersikap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam video tersebut, pelanggaran pemulasan jenazah COVID-19. Terima kasih. Oke, bagus sekali untuk masih dari jawaban kelompok 1 sudah bagus ya. Tadi silahkan perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan Nak Selsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 4. Bagaimana solusi bagi warga negara yang tidak bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Solusi bagi warga negara karena tidak mematuhi aturan adalah A. Melaporkan ke pihak yang berwajib atau polisi. B. Mengingatkan masyarakat yang melanggar aturan. Nomor 5. Bagaimana penumbuhkan kesadaran warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan? 1. Menumbuhkan kesadaran hukum melalui pengetahuan hukum. Kemudian memahami kaidah-kaidah hukum, sikap mentaati norma dan juga baru perilaku hukum. Bagaimana bentuk kesadaran hukum yang dapat kalian tunjukkan sebagai peserta didik untuk bersikap aturan? Bentuk kesadaran hukum sebagai siswa dengan mematuhi aturan di sekolah seperti membersihkan kelas, menghormati guru, bersikap disiplin, dan tidak mencontek ketika ulangan harian, Bu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Nak Selsa. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi pada hari ini? Ya, silakan Nak Mei Olivia. Kesimpulan materi hari ini adalah sebagai pelajar dan warga negara yang baik, maka kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, bagus sekali. Sebagai warga negara yang baik, harus berperilaku sesuai dengan aturan. Jadi kesimpulan tadi yang sudah disebutkan sama Nak Januarta Anggi, Nak Naufal, Nak Raditya Taufan, itu benar semua. Ada yang bisa menyebutkan manfaat dan rencana tindak lanjut yang kalian akan lakukan setelah belajar materi hari ini. Kita bisa membiasakan diri berperilaku sesuai aturan, Bu. Misalnya ketika di sekolah harus mentaati aturan sekolah, menghormati guru, bersikap disiplin, mengerjakan tugas. Minggu depan kita akan belajar tentang membuat sebuah proyek peraturan perundang-undangan. Kemudian, setelah pembelajaran hari ini, kalian kerjakan tes formatif yang terdapat di materi ajar. Waktu mengerjakannya sampai dengan nanti malam. Dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Jadi mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nak Freza dipimpin berdoa. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nafreza. Baik, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.